Langsung aja kita sambut Elmika dan Mas Rio. Takkan pernah bisa, walau sudah letih aku, tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, kau tuh jadi nyata, dan segala rasa pulaku harus kadang tak berakhir. Oh, selamat. Mas Rio sebelah sana. Ini berdua ya. Tolong yang ini dimasukin di situ bisa nggak? Sudah dua orang ini, Mbak. Biar nggak mengganggu makhluk nyata yang lain. Biar bagus. Orang kerja baik-baik jadi nggak kerja gara-gara mereka. Selamat malam untuk tim pemburu hantu Mbak Elmika dan Mas Rio. Selamat datang di Bukan Laut Mata. Malam, Mas Tukul. Luar biasa, megangannya kok kenceng banget tuh. Jangan nggak copot, Mas Tukul. Iya, Ini isinya banyak ini soalnya. Iya. Udah. Jam terbangnya kayak sudah. Apa sih, Mas? Cara megangnya. Untuk tim pemburu hantu, kalian kan baru menetralisir dan membersihkan rumahnya Pak Budi dari makhluk-makhluk yang bersarang di sana. Kira-kira ada cerita menarik apa nih? Monggo dari Mas Rio dulu atau Mbak Elmika dulu? Monggo. Silakan. Yang menarik itu yang saya lihat, pertama ada berapa jin. Itu jinnya ada, dan ada Kunti, Tante Kungkun, Kuntilanak ada. Terus ada berapa jin-jin kecil-kecil juga ada. Yang kayak namanya tuh buncirit lah, dibilang orang-orang buncirit. Jadi bunciritnya kayak anak-anak gitu ya? Anak-anak kecil gitu. Anak kecil tapi dengan kuping yang beda, yang kerjanya kejail gitu. Jadi kalau orang ramai kadang-kadang dia suka ngelasin jelas jatohin, apa benda ditarik, kadang-kadang buat penyakit juga bisa. Mbak Elmika mungkin nambahin boleh? Yang menarik? Yang menarik itu adalah ada dua tempat di situ yang sangat kuat energinya gitu ya. Jadi dalam satu rumah itu, di setiap tempat itu ada banyak sekali percikan-percikan orb itu yang kemarin sempat ketangkap di kamera handphone. Saya ngerekam pakai handphone gitu. Dari kamera ini diam, di depan itu tidak ada apa-apa. Kemudian muncul butiran-butiran orb. Begitu satu muncul, yang lain terus ngikutin. Banyak. Dan itu jelas sekali. Pak Budi kemarin juga sempat melihat ya rekamannya ya. Jadi memang di kamar, itu yang di bagian bawah itu di kamar. Di kamar itu sama sekali tidak ada jendela, kemudian lampu juga tidak menyala. Di kamar atas juga ada sama, satu ruangan yang memang itu tidak terkena sinar matahari, tidak ada jendela. Nah, di dua tempat itu menjadi tempat yang sangat-sangat jadi tempat favorit. Kenapa? Tidak ada sama sekali hawa panas di situ. Allah Akbar. Bener kan? Makanya rumah itu harus ada kena matahari sama sirkulasi udara sama enggak lampu. Iya Mas. Ya, jadi minimal kalau memang ada satu ruangan kosong di rumah, lebih baik lampunya dinyalakan, diusahakan nyala supaya mengganti energi sinar matahari yang tidak bisa masuk. Lampunya neon atau bola, Mbak? Bola terus di situ kasih anak ayam kecil-kecil. Memelihara orangnya sabaran banget sih, tadi penasaran. Enggak, soalnya katanya kalau lampu bola kan warnanya lebih redup. Apakah bisa mengusir atau malah semakin terang semakin bagus? Karena sebetulnya yang diperlukan adalah hawa panasnya. Pada saat rumah yang kosong itu kenapa menjadi favorit para makhluk halus yang tadinya sebetulnya tidak ada di rumah menjadi berdatangan. Kodok. Mas. Jorok banget ya makan kodok. Jadi mereka menjadi suka menghuni satu rumah yang memang kosong itu karena di situ tidak ada hawa manusia. Pada saat ada hawa manusia, manusia itu memancarkan satu energi doa, yang itu sedikit banyak itu menggeser makhluk halus itu supaya tidak memadat menjadi sosok ya, menjadi wujud. Balik masih untuk tim pemburu hantu. Sosok apa yang paling dominan serta paling kuat nih, monggo Mbak, di ruangan mana sosoknya seperti apa? Apa bentuknya seperti
Kemarin kita itu Belakangmu. Pegang. Mas Rio. Mas Rio dulu. Terus ini. Yang saya bilang kuat itu yang di dekat dapur satu. Dapur. Pas kita penarikan. Cewek, cowok. Itu perempuan. Gitu. Dia motor perempuan, tapi setengah kekuatan jinnya itu udah level keempat ke atas lah. Gitu. Jadi pas kita tarik itu mau diambil, ada bentrokan gesekan. Jadi ada benda yang langsung bergeser. Panci tadi itu ya? Iya. Diceplikan. Sampai saya pun sampai jatuh ke bawah. Kalau Mbak Elmi. ya. Jadi kemarin itu kita sebetulnya berlima. Parah lo. Enggak. Bentar. Permasalahan saya cuma satu. Papa kalau mau jual manekin yang lengkap. Jangan kepalanya doang. Astagfirullahaladzim. Kalau aku kan udah gak kaget. Gak kaget. Nah, ya. Jadi Maria Om. Iya. Ya bukti tenang-tenang saja. Kenapa? Mas bukan apa-apa, Pak Budi juga jadi pengen meluk aku deket-deket Mas. Tapi saya dipeluk. Ini. Bukan dipeluk, tapi yang penting Pak Budi meluk. Menyenggol. Udah, kembali ke masih untuk pemburuan. Katanya pada saat aksi menarik sosok-sosok gaib ada perlawanan sangat kuat dari penghuni di sana, bahkan sampai terjadi gesekan-gesekan gaib dan beberapa barang-barang pada kelempar sendiri. Monggo ceritain. Jadi kemarin itu sebetulnya kita berlima, Mas Tuko. Cuman jadi ada saya, ada Om Rio, kemudian ada Mbah Dimas, ada Ustadz Badri. Kemudian kita ditemani oleh salah satu rekan kita untuk menggambarkan sosok seperti apa yang ada di situ. Cuman rekan-rekan kita yang lain berhalangan untuk hadir di sini. Di lantai yang bawah itu ada Om Rio sama Mbak Dimas ya waktu itu ya. Jadi memang beliau ini sampai tenaganya tuh sampai benar-benar terkuras habis dengan perlawanan yang ada di situ. Sementara saya dengan Pak Ustadz Badri, kita naik ke lantai atas, kita naik di lantai 2 itu. Yang saya rasakan sendiri pada waktu mau menyegel makhluk itu, kita kumpulkan jadi satu, kita berusaha untuk menyegel. Yang saya rasakan tuh angin kenceng banget. Jadi apa ya, kayak didorong tapi kita nggak berasa dipegang gitu. Ya, kedorong angin gitu Iya, ya, Mbak. kedorong angin yang itu kencang sekali dan itu apa ya? Di sininya sakit. Masuk di jantungnya tuh sakit kayak seperti ditusuk-tusuk seperti itu. Mas, Pergesekannya, Bu. nambahin. Karena kan pas mau dimasukkan ke dalam monsegel, itu kan mereka berlawanan sama kita. Dia pengen keluar. Nah. Tapi dengan kekuatan kekuatan yang kita ada ya, sejin Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa terdorong sampai bisa masuk ke dalam ke bumbung ini dan kita bisa segel, gitu. Balik kalian. Untuk Mas Wendy. Nah. Monggo. Saya lagi. Makasih Mas. Sumpah Mas menghibur saya banget. Menghibur. Mas Love, Mas Love, udah lama gak ketemu. Hari ini saya seneng banget, terima kasih. Biasanya saya, aduh ya Allah, I love you Pak pokoknya. Iya Mas, dia dari tadi kasihan ketakutan. Pek lu tau nggak ini malam apaan kata dia. Enggak, gue orangnya gampang sugesti. Tadi udah dikasih tahu juga sama si Ted. Iya. Gak usah so berani. Kamu juga sama. Sama takut. Nih, kayaknya hantunya sama Mas Tukul kayaknya cakep hantunya kayaknya. Ya pastinya. Udah nggak usah so nasehatin. Berani.
Dampak apa saja yang Mas Wendy rasakan bersama keluarga ketika mendapat gangguan dari makhluk penghuni rumah? Monggo. Banyak. Kalau secara artinya gini, seperti saya bilang tadi, secara yang pasti sih, tadi saya bilang kalau misalkan saya awalnya tidak percaya, tapi berapa kali istri saya tiba-tiba ngomong, ketika saya tiba-tiba harus dirawat di rumah sakit, saya harus endoskopi, saya harus CT scan, saya periksa, mohon maaf, MRI juga, terus darah, kotoran, pipis, segala macam semua diperiksa. Dokter hasil secara medis tidak ada apa-apa. Sampai berapa kali saya bilang, bawa catatan medis saya ke dokter, dok, apa penyakit saya? Dokter bilang, secara medis, gue bilang lu gak ada apa-apa, lu gak ada masalah apa-apa segala macam. Yang membuat saya waktu itu di serangan kedua dalam tanda kutip, saya masuk rumah sakit. Yang membuat saya sempat berpikir bahwa oh kayaknya diisengin lagi adalah, jadi Jumat malam saya masuk rumah sakit, Sabtu pagi saya harus endoskopi, Sabtu siang saya tidur sampai sore. Bangun tidur, saya makan makanan rumah sakit, Mas Tuko. Secara logika, makanan yang disiapkan sama rumah sakit berarti kan makanan yang direferensikan oleh dokter. Tapi ketika saya makan makanan itu, perut saya melilit sampai malamnya saya harus tidur dengan obat penenang. Besoknya saya memutuskan untuk keluar dari rumah sakit. Perut saya masih melilit, mual saya sudah hilang, pusing saya sudah hilang, melilitnya masih. Dokter datang, bilang kamu tidak boleh pulang hari ini. Besok kamu baru boleh pulang. Oke. Ada yang nangis toh? Ya, elah please dong. Terus lanjut, akhirnya begitu deal kata oke, dok saya nggak pulang, saya pulang besok. Saya akan periksa, ada beberapa hal yang harus diperiksa lagi. Ya sudah. Tuh malu gaibnya bangunin. Terus udah begitu deal kata saya nggak boleh pulang dan saya tidak pulang, dokter keluar dari kamar saya, perut saya tidak melilit lagi sampai sekarang. Saya pulang ke rumah, sholat isya bareng, 2 rakaat awal saya merinding nggak berhenti. Saya setelah itu harus segera dibersihkan. Kita kan ada ini minta tolong. Iya. Dan lebih lucunya lagi, saya baca Al-Quran, saya baca artinya, saya bilang Mas Tukul, pindah ke istri saya udah nggak melilit, pasti, istri saya melilit. Pasti. Saya baca artinya, saya baca terjemahan Al-Quran. Ketika saya baca, istri saya di sini kepalanya menghadap saya. Saya dengar dengan jelas ketika tiba-tiba saya baca dalam hati, baca artinya. Terus tiba-tiba dalam hati saya, ini suami baca Quran kok istri ngorok. Iya dong, mestinya kan dengerin. Tapi saya pikir, udahlah, mungkin dia capek, dia sakit ya sudah. Selesai saya tutup, saya lihat dengan jelas istri saya tidur. Saya bangunin, bunda, hah? Kenapa bunda tidur? Suami baca Quran mestinya dengerin, kenapa malah ngorok? Nggak ngorok. Bunda tidur, enggak tidur. Tahu dari mana tidur? Bunda tidur, ngorok, enggak lihat mata bunda. Dan benar Mas Tukul, matanya sama sekali nggak ada merah, nggak. Orang tidur 2 menit, 1 menit itu namanya tidur berkualitas. Artinya mata dia pasti akan kelihatan itu. Dan mata dia segar banget. Pertanyaan saya, siapa yang ngorok itu? Jeng. Dan kalau Anda tahu jawabannya, ketik ngorok spasi A. Lantai yang bawah itu ada Om Del sama Mbak Dimas ya waktu itu ya. Jadi memang beliau ini sampai tenaganya tuh sampai benar-benar terkuras habis dengan perlawanan yang ada di situ. Sementara saya dengan Pak Ustadz Badri, kita naik ke lantai atas, kita naik di lantai 2 itu, yang saya rasakan sendiri pada waktu mau menyegel makhluk itu, kita kumpulkan jadi satu, kita berusaha untuk menyegel. Yang saya rasakan tuh angin kenceng banget. Jadi kayak didorong, tapi kita nggak berasa dipegang gitu. Ya, kedorong angin gitu ya, Mbak. Kedorong angin yang itu kencang sekali dan itu di sininya sakit. Masuk di jantungnya tuh sakit kayak seperti ditusuk-tusuk seperti itu. Pergesekannya nambahin. Karena kan pas mau dimasukkan ke dalam segel, itu kan mereka berlawanan sama kita. Dia pengen keluar. Nah. Tapi dengan kekuatan yang kita ada ya, sejin Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa terdorong sampai bisa masuk ke dalam bumbung ini dan kita bisa segel, gitu. Balik untuk Mas Wendy. Monggo.
Saya lagi. Makasih Mas, sumpah Mas menghibur saya. Kemudian ada Mbah Dimas, ada Ustadz Badri. Kemudian kita ditemani oleh salah satu rekan kita untuk menggambarkan sosok seperti apa yang ada di situ. Cuman rekan-rekan kita yang lain berhalangan untuk hadir di sini. Di lantai yang bawah itu ada Om Des sama Mbak Dimas ya waktu itu ya. Jadi memang beliau ini sampai tenaganya tuh sampai benar-benar terkuras habis dengan perlawanan yang ada di situ. Sementara saya dengan Pak Ustadz Badri, kita naik ke lantai atas, kita naik di lantai 2 itu. Yang saya rasakan sendiri pada waktu mau menyegel makhluk itu, kita kumpulkan jadi satu, kita berusaha untuk menyegel. Yang saya rasakan tuh angin kenceng banget. Jadi apa ya, kayak didorong, tapi kita nggak berasa dipegang gitu. Ya, kedorong angin gitu ya, Mbak. Kedorong angin yang itu kencang sekali, dan itu apa ya? Di sininya sakit. Masuk di jantungnya tuh sakit, kayak seperti ditusuk-tusuk seperti itu. Mas, Pergesekannya, ini nambahin. Karena kan pas mau dimasukkan ke dalam segel, itu kan mereka berlawanan sama kita. Dia pengen keluar. Nah. Tapi dengan kekuatan kekuatan yang kita ada ya, segin Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa terdorong sampai bisa masuk ke dalam bumbung ini dan kita bisa segel, gitu. Balik galak untuk Mas Wendy. Nah. Monggo. Pengen meluk aku deket-deket Mas. Tapi saya dipeluk. Ini. Bukan dipeluk, tapi yang penting Pak Budi meluk. Menyenggol. Udah, kembali galak. Masih untuk pemburuan. Katanya pada saat aksi menarik sosok-sosok gaib, ada perlawanan sangat kuat dari penghuni di sana, bahkan sampai terjadi gesekan-gesekan gaib dan beberapa barang-barang pada kelempar sendiri. Monggo ceritain. Jadi kemarin itu sebetulnya kita berlima, Mas Tuko. Cuman jadi ada saya, ada Om Rio, kemudian ada Mbah Dimas, ada Ustadz Badri. Kemudian kita ditemani oleh salah satu rekan kita untuk menggambarkan sosok seperti apa yang ada di situ. Cuman rekan-rekan kita yang lain berhalangan untuk hadir di sini. Di lantai yang bawah itu ada Om Des sama Mbak Dimas ya waktu itu ya. Jadi memang beliau ini sampai tenaganya tuh sampai benar-benar terkuras habis dengan perlawanan yang ada di situ. Sementara saya dengan Pak Ustadz Badri, kita naik ke lantai atas, kita naik di lantai 2 itu. Yang saya rasakan sendiri pada waktu mau menyegel makhluk itu, kita kumpulkan jadi satu, kita berusaha untuk menyegel. Yang saya rasakan tuh angin kenceng banget. Jadi apa ya, kayak didorong, tapi kita nggak berasa dipegang gitu. Ya, kedorong angin gitu ya, Mbak. Kedorong angin yang itu kencang. Itu siang saya tidur sampai sore. Bangun tidur, saya makan makanan rumah sakit, Mas Tuko. Secara logika, makanan yang disiapkan sama rumah sakit berarti kan makanan yang direferensikan oleh dokter. Tapi ketika saya makan makanan itu, perut saya melilit sampai malamnya saya harus tidur dengan obat penenang. Besoknya saya memutuskan untuk keluar dari rumah sakit. Perut saya masih melilit. Mual saya sudah hilang, pusing saya sudah hilang. Melilitnya masih. Dokter datang, bilang, kamu tidak boleh pulang hari ini. Besok kamu baru boleh pulang. Oke. Ada yang nangis toh. Ya elah, please dong. Terus lanjut, akhirnya begitu deal kata, oke, dok, saya nggak pulang, saya pulang besok. Saya akan periksa, ada beberapa hal yang harus diperiksa lagi. Ya sudah. Tuh malu gaibnya bangunin. Terus udah begitu deal kata saya nggak boleh pulang dan saya tidak pulang, dokter keluar dari kamar saya, perut saya tidak melilit lagi sampai sekarang. Saya pulang ke rumah, sholat isya bareng, 2 rakaat awal saya merinding nggak berhenti. Saya setelah itu harus segera dibersihkan. Kita kan ada ini minta tolong. Iya. Dan lebih lucunya lagi, saya baca Al-Quran, saya baca artinya. Saya bilang, Mas Tukul, pindah ke istri saya udah nggak melilit, istri saya melilit. Saya baca artinya, saya baca terjemahan Al-Quran. Ketika saya baca, istri saya di sini kepalanya menghadap saya dengar dengan jelas ketika